Bismillahirrahmanirrahim. Thawabu man, pahalanya orang jalasa yang duduk fil masjidi di masjid, yang tadhirus salah, dalam keadaan menunggu salat. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, sabarlah kalian semua, wasabiru, dan sabar-sabarkanlah diri kalian, warabitu, dan ribatlah kalian, wattaqullaha, dan takwalah kalian semua Allah kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kalian semua selamat, sukses. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kalian semua. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghitobi wahai orang-orang yang beriman. Berarti semua orang yang beriman, entah dia kaya, entah dia miskin, masih muda, sudah tua, santri, ataupun pak ustadznya, siapa saja asalkan dia beriman, mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu perintahnya? Isbiru, sabarlah kalian semua. Orang itu suruh sabar. Itu kira-kira ketika mengalami kesusahan atau mengalami kegembiraan. Ketika kita mendapatkan uang 1 miliar namanya, kemudian ada orang bilang sama kamu, Kang, sabarlah kamu. Aneh enggak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kalian semua. Jadi semua orang iman oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi apapun, siapapun dia, diperintahkan Allah untuk sabar. Pelajarannya apa ini? Berarti menunjukkan siapapun dia, orang iman, dia mesti akan mengalami namanya kesusahan. Dia akan mesti mengalami namanya ujian. Siapapun dia. Orang kaya, dia mesti akan mendapatkan kesusahan. Orang miskin, dia akan mendapatkan kesusahan. Anak muda akan mendapatkan ujian juga. Orang tua akan mendapatkan ujian juga. Santri akan dapat ujian dari ustadznya. Ustadznya pun akan mendapatkan ujian juga. Maka ketika kita ini mendapatkan ujian-ujian, mendapatkan kesusahan-kesusahan, jangan sekali-kali kita berpikir alih profesi. Maksudnya bagaimana? Wah, saya ini susah jadi santri. Alangkah enaknya ustaz-ustaz itu ya, kemana-mana naik motor tanpa izin, bisa sholat terlambat itu nggak dicatat. Wah, enak. Jangan berpikiran seperti itu. Ketika kita nanti sudah jadi ustadz pun umpamanya, kita juga tetap akan mendapatkan kesusahan juga, tetapi kesusahan yang berbeda. Nanti kalau kita ini sudah jadi guru besar, kadang-kadang jadi santri itu punya pikiran juga.
Enak ya jadi Pak Kiai, tinggal nyuruh-nyuruh saja. Kamu kira kalau udah jadi kiai itu bahagia terus? Mikirkan kita ini ya setengah mati juga. Ketika kita miskin, kita susah, gak punya uang. Maka kadang-kadang timbul dalam pikiran kita, alangkah enaknya jadi orang kaya. Jangan punya pikiran seperti itu. Nanti kalau kita jadi orang kaya pun kita tetap akan mendapatkan kesusahan. Cuman kesusahan yang berbeda. Kalau orang miskin itu susah nggak punya uang, kalau orang kaya itu susah kebanyakan uang. Buktinya apa? Buktinya banyak orang-orang kaya minum obat tidur karena nggak bisa tidur. Berarti menunjukkan mereka susah juga. Jadi semua orang yang ada di dunia ini dia tetap akan mengalami kesusahan. Maka kesusahan-kesusahan itu cara menghadapinya bukan berangan-angan. Sebagai santri kadang-kadang di program kemana-mana nggak boleh, kemana-mana harus izin, di absen, ya kan? Suruh ngaji, kadang-kadang kita berangan-angan. Alangkah enaknya jadi orang luar. Orang luar bebas, mau maksiat bebas, mau ngeluyur bebas, alangkah enaknya. Itu hanya bualan-bualan syaitan saja. Nanti ketika kita sampai rumah, kita juga tetap akan mengalami kesusahan juga. Jangan kita kira orang susah ini hanya di pesantren saja, di luar lebih susah lagi. Terus bagaimana menghadapinya? Satu saja caranya, isbiru, sabar. Jadi caranya menghadapi kesusahan-kesusahan apapun masalahnya, kuncinya hanya satu saja, sabar. Selagi orang itu tidak mempunyai kesabaran, apapun status dia, tetap dia akan selalu mengeluh. Kalau kita nggak percaya, coba kita keluar 40 hari. Nanti dalam keluar fisabilillah itu kita mesti akan menemukan berbagai macam makhluk hidup di dunia ini. Ada orang kaya, anak muda, orang miskin, ada pejabat, ada kadang-kadang mungkin ketemu mantan presiden atau presiden juga boleh. Ketika kita bicara, semakin lama bicara, nanti pada akhir pembicaraannya dia mesti akan mengatakan, sebetulnya saya punya masalah. Jadi orang tuh kalau tidak punya sabar, apapun kondisi dia mesti akan mengeluh. Dan mengeluh itu tidak akan menyelesaikan masalah kita. Masalah kita ini akan mudah selesai kalau kita ini ikut perintah Allah. Apa itu perintahnya? Isbiru, sabarlah kalian semua, kata Allah SWT. Maka kita ini sebagai orang iman, bagaimana kita usaha bersabar, insyaallah. Sabar dalam apa? Sabar paling ringan adalah sabar menghadapi musibah. Nggak punya uang, kehilangan uang, ya kan, bisnisnya bangkrut, atau ada teman kita yang meninggal atau saudaranya yang meninggal, ya kesusahan-kesusahan dunia, musibah dunia. Maka untuk menghadapi musibah-musibah itu kuncinya satu juga, sabar. Sabar dalam menghadapi musibah. Ini adalah sabar yang paling ringan. Kemudian yang kedua, sabar menjauhi kemaksiatan. Ketika ada godaan-godaan kemaksiatan, kita mengatakan tidak. Nah, itu berat juga itu bagi orang-orang yang pemula seperti kita. Ada orang datang menawarkan, "Kang, saya punya HP ini. Nah, mau beli berapa kamu? Murah saja." Nah, bagaimana sikap kamu saat itu? Ketika kita mengatakan tidak, saya sudah pengen tobat saja. Nah, berat itu, nggak ringan. Nyatanya masih banyak santri yang pakai, kan berarti berat.
ketika kita ini mengatakan tidak kepada kemaksiatan, kita akan mengalami berat seperti itu. Lah kok kita siap menanggung, sabar, berarti ini tingkat sabar yang kedua. Sabar menjauhi kemaksiatan. Sabar yang tertinggi adalah sabar di dalam taat kepada Allah. Sabar ngaji, ya kan? Sabar wiritan, sabar dalam dakwah, sabar dalam ngapalin Al-Quran. Ini semua memerlukan kesabaran karena semua ini ketaatan kepada Allah. Dan taat kepada dan perintah-perintah Allah ini secara kebanyakan ini banyak yang bertentangan dengan hawa nafsu kita. Maka untuk mengerjakan kita diperlukan kesabaran. Sabar jadi santri, ngaji sampai selesai. Bagaimana? Insyaallah. Sabar suruh ngapalin Al-Quran, sabar dakwah, sabar khidmat. Khidmat itu juga perlu kesabaran juga. Sabar dalam menyampaikan ilmu agama. Jadi orang yang perlu sabar ini bukan hanya murid saja, guru, penunggu mutolaah, itu juga perlu sabar juga. Karena kita ini menyampaikan ilmu kepada makhluk yang hidup, namanya manusia. Manusia ini punya otak, punya pikiran, punya keinginan. Dan kadang-kadang keinginan murid kita, seleranya itu beda dengan kita. Sehingga kadang-kadang kita tungguin malah main-main, kita ajarin malah nyanyi-nyanyi, kita nerangkan panjang-panjang, dia malah bikin acara sendiri, makan-makan, ngobrol di belakang. Maka sebagai seorang penunggu, seorang guru juga perlu sabar juga. Nanti kalau ustadznya itu nggak sabar, hari-hari ngamuk saja, dasmu apa semua, ada seperti itu namanya nggak sabar dalam mengajar. Itu juga nggak benar juga, berarti nggak ikut perintah Allah. Maka murid harus sabar dimarahi, guru harus sabar tidak marah. Bagaimana? Insyaallah. Nah, ini perintah Allah kok. Maka kita ini sabar karena ikut perintah Allah. Isbiru wasabiru. Kemudian kita ini, kalau kita ini menghadapi ujian-ujian, menghadapi gangguan-gangguan, menghadapi godaan-godaan, kadang-kadang godaan-godaan itu kuat sekali ganggu kita. Sabar juga goda kita. Naskil kita ngeluyur sekali, nggak berhasil, besok naskil lagi, besok naskil lagi. Nah, godaan-godaan kemaksiatan seperti itu. Kadang-kadang godaan kemaksiatan terus menggoda kita. Nah, maka kalau musuh-musuh kita, setan-setan, mereka sabar untuk menggoda kita, sobiru, kita harus lebih sabar lagi dibandingkan mereka. Kalau musuhnya itu sabar goda kita, kemudian akhirnya kita kalah, berarti kita ini belum sobiru. Nah, kalau kita ini pengen sobiru, musuh sabar goda kita, kita harus lebih sabar lagi daripada musuh kita. Bagaimana? Insyaallah. Kemudian yang terakhir warobitu. Yang ketiga, warobitu. Warobitu itu apa? Robitu ini di dalam keterangan-keterangan maksudnya adalah berjaga di perbatasan negeri Islam untuk menghalau orang-orang kafir. Tetapi nanti di dalam hadis man jalasa fil masjid yang tadhirus shalah ini diterangkan intidharus shalah ba'da shalah, menunggu sholat setelah sholat. Kita habis sholat subuh, kita duduk di masjid nunggu sholat zuhur. Kita sholat zuhur duduk masjid nunggu sholat asar. Kata Rasulullah SAW, fadzalikumur ribat, menunggu sholat setelah sholat itu termasuk ribat, termasuk menjaga umat Islam saja.
Maka kalau kita gabungkan dua keterangan itu, warabi itu maknanya bagaimana? Kita ini harus menjaga orang Islam baik secara fisiknya dengan cara kita ini menghalau musuh-musuh kafir kita. Kita perangi mereka kalau mereka menyerang kita. Dan kita juga harus menjaga umat Islam dengan amalan. Dengan apa? Dengan doa, dengan meningkatkan amalan kita, dengan berjuang, dengan dakwah. Itu maknanya robi itu. Jadi orang Islam itu harus sabar. Kemudian yang kedua menyabar-nyabarkan diri. Kemudian yang ketiga harus berjuang, menjaga umat Islam. Baik berjuang secara fisik, kontak senjata dengan orang-orang kafir, maupun berjuang secara amalan dengan doa, dengan berjuang, dengan mengajarkan ilmu agama. Semuanya berjuangan. Kemudian yang keempat, wattaqullah, kita harus takwa kepada Allah. Kalau kita mengerjakan 4 perkara ini hasilnya apa? La'allakum tuflihun, supaya kalian semua sukses. Jadi kalau perkara 4 ini wujud dalam kehidupan kita, sabar, menyabar-nyabarkan diri, berjuang, dan takwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala janjikan kesuksesan untuk kita. Maknanya bagaimana? Maknanya kalau salah satu dari 4 ini kita kurangi, kita sabar, kita takwa, tapi kita nggak berjuang, nanti nggak sukses juga. Takwa kita, sabar kita suatu saat akan berhenti karena nggak ada perjuangan. Kita sabar, ngamalkan agama, kita berjuang di jalan Allah, tapi perjuangannya tidak disertai dengan takwa, nggak sukses juga. Karena orang tuh kalau pengen sukses, takwanya harus ada. Kita sabar, kita berjuang, kita takwa, tapi ternyata musuh kita lebih sabar daripada kita untuk menggoda kita. Akhirnya kita kalah dengan musuh kita, ya nggak ada gunanya semua. Maka 4 perkara ini bagaimana kita wujudkan dalam kehidupan kita. Insyaallah kalau pengen sukses. Nah kalau untuk santri itu kapan dia dikatakan sabar? Kalau dia menyelesaikan tahasusnya. Kalau orang baru kelas 4, kelas 5, wah Ustadz izin, nah, berarti belum sobiru, belum sabar itu. Maka supaya kita sukses, kita amalkan agama, kita perjuangkan, kita sabarkan, disertai dengan takwa sampai akhir hayat kita. Insyaallah. Nah, takror sekarang, takror sebentar.